Pak, bagaimana cara mencairkan rekening yang punya orang tapi orangnya sudah meninggal? Nah, berarti kan di sini ketika ada orang meninggal maka muncullah pewaris. Saya kasih contoh nih misalkan. Ini namanya misalkan ini ya, apa ini? Surya gitu ya. Ini meninggal Surya ini. Nah, ketika Surya ini meninggal, maka terbukalah harta waris si Surya. Nah, ini objeknya yang ditanyakan tentang masalah rekening kan. Ternyata Surya ini punya rekening di misalkan di Bank Becak misalkan ya, Bank Becak. Nah, kemudian bagaimana Pak cara mencairkan rekeningnya? Yang pertama, kalau Anda tahu PIN-nya, ambil. Kalau Anda tahu PIN-nya, ATM-nya, ambil. Tahu m-bankingnya, ambil. Tetapi kalau Anda tidak tahu bagaimana Pak? Kalau Anda tidak tahu, maka berlaku di mana harta waris ini menunjukkan bahwa di mana pencairannya nanti pakai mekanisme. Mekanismenya bagaimana Pak? Ternyata si Surya ini punya ahli waris misalkan istri dan anak 3. Berarti kan ada 4 orang nih. Nah, kalau Anda orang Islam, bikin penetapan waris namanya. Penetapan waris tadi pengadilan menyatakan bahwa satu memang si Surya ini sudah meninggal. Itu. Buktinya apa Pak? Akte kematian. Kemudian mendasari tadi ada satu putusan yang menyatakan bahwa ahli waris dari si Surya ini adalah istri 3 orang anak. Pak, ternyata anaknya masih kecil-kecil. Ada satu yang sudah dewasa, ada yang 2 ini masih kecil misalkan. Maka yang 2 ini diperlukan penetapan pengampuan namanya. Karena belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum. Pengampuan. Bukan pengampunan loh ya, pengampuan. Ampu. Ampu itu kalau dalam bahasa Jawa itu ampu itu gendong atau dipangku. Jadi dipangku siapa pengampunya? Ibu misalkan. Jadi nanti cukup ibu dan kakak yang paling tua yang tanda tangan untuk ngambil warisan. Nah, penetapannya seperti itu. Kalau Anda agama Islam, ke pengadilan agama. Tapi kalau non muslim Pak, ke PN. Ajukan penetapan ahli waris. Itu seperti itu. Sehingga 3 orang ini inilah yang datang ke bank nanti untuk mengambil rekening, mencairkan rekening. Dicairkan ke rekening siapa? Itu yang harus jelas. Ternyata ke rekening ibu misalkan. Nah, maka A memberikan persetujuan kuasa kepada Becak untuk mentransfer, untuk mengambil seluruh uangnya dan dipindahkan ke rekening ibu. Seperti itu. Atau kalau tidak, maka diberikan dalam bentuk cash yang tanda tangan penerima istri sebagai atas nama pribadi. Yang kedua, ibu jari sebagai pengampu dari jari tengah dan jari manis. Jadi terima 2. Nah, kemudian jari telunjuk enggak, karena dia berdiri sendiri. Itu seperti itu teman-teman sekalian. Kalau sampai pewarisnya meninggal, maka bikinkan penetapan ahli waris. Itu yang paling bagus. Dan itu biasanya yang diminta oleh bank untuk mencairkan suatu rekening. Lalu bagaimana Pak? Ternyata si Surya ini punya rekening. Dan ternyata para ahli waris ke-4-empatan ini tidak tahu kalau ternyata Bang Surya ini punya rekening lain yang ada uang yang merupakan tabungan dia, ternyata di Bank Bini misalnya. Maka sama Bank Bini ya di-hold terus uang itu sampai ahli warisnya datang. Kalau dalam ketentuan memang ada. Jadi setelah 30 tahun akan dikembalikan ke Baitul Mal, ada. Tetapi prakteknya tidak ada. Uang itu tetap ngendon di bank. Bahkan dalam satu kasus kemarin, ada satu kasus agak pidana sebenarnya, ada namanya deposito, di mana orangnya sudah meninggal berpuluh tahun yang lalu, tapi depositonya ada dan berkembang biak, beranak pinak. Akhirnya tahun 2021 kemarin dicairkan oleh para ahli waris. Jadi baru dicairkan tahun 2021 itu ada. Makanya kalau bilang itu nanti di negara tidak ada, bullshit. Apalagi dicairkan ke Baitul Mal, ya yang ada ya dimakan banknya lah, ya. Nah, saran saya teman-teman sekalian, ada beberapa sebenarnya. Kalau jumlahnya besar itu ada memang beberapa itu dari bank itu mempersulit pencairannya. Saran saya ini kita butuh strategi
untuk strategi. Ada satu kasus kemarin, jadi begitu tahu orangnya meninggal, Pak ini orangnya meninggal, confirm ke bank. Loh, ini tak kasih logika yang paling gampang, Ini ada uang, ada orang nih, uangnya ditaruh sini semua, Tiba-tiba ada orang konfirmasi bahwa orangnya meninggal. Ini saya tidak tahu perbankannya seperti apa gitu ya. Sebelum orang itu meninggal, oh ya kapan? Oh ya bisa minta tolong dikirimkan meninggalnya, akta kematiannya, akhirnya diberikan ke bank ini. Akta kematiannya si Surya diberikan ke bank Samsung ini. Nah, sama bank Samsung, oh ya sudah tidak apa-apa. Boleh tahu saldonya? Oh tidak bisa, Anda siapa? Hati-hati. Tiba-tiba terjadi penarikan dalam jumlah besar. Bank Samsung ini kan bukan hanya satu orang, dia punya banyak orang. Dia datang ke rumahnya Bang Surya ini nanyakan, ini orangnya seperti apa? Oh enggak, meninggal tiba-tiba 1 minggu sebelumnya COVID misalkan. Nah sebelum itu dibikinlah satu transaksi, penarikan 80% dari total saldo. Lah wis. Itu kejadian kemarin. Jadi terjadi penarikan, transfer dan penarikan 80% dari total dana yang ada punyanya Bang Surya ini. Jadi yang tersisa hanya 20%. Nah, otomatis dari pihak keluarga kan menanyakan, loh Pak ini ada uang, iya terjadi penarikan. Nah banknya ya enak, loh saya tidak tahu terjadi penarikan. Padahal uang yang input sistem semua ada di sini. Ini nggak masalah. Padahal keluarga itu tahu betul tentang jumlah transaksi dari rekeningnya Bang Surya ini tahu. Karena itu rekening punya keluarga. Nah makanya kalau sampai Anda menerima kasus seperti ini, hati-hati. Sebelum clear jangan maju. Ibaratnya Anda memberikan sesuatu data yang mungkin bisa mematikan Anda. Jadi hati-hati. Karena apa? Saya bilang seperti ini karena sudah ada kejadian seperti itu. Dan mau dituntut kemana? Mau ditanyakan ke kuburan kan tidak mungkin. Kalau toh pihak ahli waris dari Bank Samsung ini menggugat, apa? Bukti apa yang punya? Oh memang terjadi penarikan. Dan buktinya kemana? Ditransfer sebagian ke rekening ini misalkan. Loh rekening ini siapa? Ya bank ya tidak tahu. Buktinya ada, buktinya. Bahwa memang terjadi penarikan. Nah, itu masalahnya di situ. Terjadi pemindahan buku, terjadi transfer oleh Bang Surya ini. Nah, ini kan dalam posisi lemah. Makanya saran saya, kalau Anda menghadapi kasus ahli waris menyangkut rekening, karena uang itu sangat cair, liquid sekali uang itu. Berpindah, makanya mengalir tiada henti, seperti itu. Nah, hati-hati. Jangan Anda maju kalau data Anda belum lengkap. Makanya tadi ketika Bang Surya ini meninggal, satu, bikin penetapan ahli waris. Begitu bikin penetapan ahli waris, kalau ada yang di bawah umur, yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, bikin pengampuan. Siapin semua. Kalau sudah lengkap semua, baru Anda maju ke bank. Saya ada ahli waris, Bang Surya meninggal tanggal sekian. Terus ahli warisnya ini, penetapannya ini, ada yang di bawah umur, pengampuannya ini. Jadi tidak ada lagi dari Bang Surya ini untuk melakukan penarikan atau penghilangan uang. Kalau belum lengkap jangan dikasihkan. Tapi kalau utang, misalkan utang kartu kredit, ya cepet-cepet kasih lah. Tapi kalau menyangkut ini, menyangkut rekening, hati-hati karena uang itu liquid. Yang sering terjadi contoh gini nih, saya punya utang di Bank Samsi gitu ya, punya utang dan punya uang, utang misalkan 1 miliar gitu ya, tapi uang saya di saldo ya, ada deposito misalkan 500 juta. Nah, itu bisa-bisa hilang nanti kalau, oh ya ini jatuh tempo utangnya, oh ya bapaknya sudah meninggal, Bang Surya sudah meninggal, oh ya kirimkan. Nah, nanti bisa-bisa saldo di rekening hilang. Nah, hati-hati ya. Jadi kepada teman-teman, kalau menghadapi kasus seperti itu, hati-hati.
Jangan serta-merta memberikan data kepada pihak lain, apalagi pihak luar yang tidak bisa Anda percaya, termasuk bank. Kita sudah melihat banyak nasabah yang uangnya hilang. Hati-hati. Semoga bermanfaat teman-teman semua.